Hikmah ke-219, An-naimu wa in tanawwa'at madzahiruhu. Kenikmatan itu sekalipun bermacam-macam penampakannya, innama huwa, sesungguhnya kenikmatan hati, li suhudihi, karena sudah bisa menyaksikan Allah, waqti robihi, dan merasakan kedekatannya Allah, wal adabu, dan ketersiksaan, wa in tanawwa'at, sekalipun bermacam-macam, madzahiruhu, bentuknya, innama huwa, sesungguhnya tersiksanya hati, liwujudi hijabihi, karena ada yang menghijabnya. Fasababul adabi, maka sebab tersiksanya hati, wujudul hijab, adalah karena adanya penghalang. Wa itmamun naim, sedangkan kesempurnaan kenikmatan hati, binadhi ila wajhil karim, dengan sebab memandang Allah nanti di surga. Jadi kenikmatan hati yang sempurna itu nanti memandang Allah di surga. Enggak ada lagi kenikmatan, berbagai macam kelezatan kenikmatan di surga itu. Yang paling sempurna kenikmatan di surga adalah melihat Allah, bin nadri ila wajhil karim. An-naim, kenikmatan. Wa in tanawwa'at madzahiruhu, jadi kenikmatan itu macam-macam bentuknya. Ada kenikmatan jasad, ada kenikmatan hati. Kenikmatan jasad ini macam-macam bentuknya. Sehat, nikmat jasad ini. Pakai baju bagus, mahal, nikmat. Pakai mobil bagus, jasad ini nikmat. Itu kenikmatan jasad itu. Kemudian kenikmatan hati. Kenikmatan hati, dipuji orang, nikmat itu. Tanawwa'at. Kenikmatan itu bermacam-macam penampilannya. Innama huwa, sesungguhnya kenikmatan hati itu, sesungguhnya kenikmatan hati itu li suhudihi, karena bisa menyaksikan Allah di dunia dan merasakan kedekatan Allah dengannya, dan merasakan kedekatan Allah dengannya. Orang yang sudah bisa musahadah, musahadah itu bisa menyaksikan Allah. Orang yang sudah bisa musahadah menyaksikan Allah di dunia, dan orang yang sudah merasa dekat dirinya dengan Allah itu, maka disitulah kenikmatan hati. Kenikmatan hati. Untuk kita bisa nikmat hati kita ini, dua tadi, musahadah dan muraqabah. Bagaimana kita bisa musahadah kepada Allah? Musahadah itu menyaksikan atau melihat Allah. Rumusnya, untuk kita bisa musahadah kepada Allah itu, apapun yang kita lihat di alam semesta ini, rumusnya minallah, billah, lillah, ilallah. 4 tuh. Minallah, billah, lillah, ilallah. Musahadah kepada Allah itu bentuknya
jika kita melihat sesuatu apapun di alam semesta ini, maka batin kita melihat sesuatu itu minallah, sesuatu itu billah, sesuatu itu lillah, dan sesuatu itu ilallah. Misal, ini kita melihat sesama kita nih di sini nih. Saya melihat Mas Hadi. Mata zahir saya melihat Mas Hadi. Lalu mata batin saya mengatakan Mas Hadi itu minallah. Allah yang mengadakannya. Dulu nggak ada Mas Hadi. Sekarang ada. Berarti Mas Hadi itu minallah. Diadakan oleh Allah. Jadi begitu kita ngelihat nih mata zahir kita Mas Hadi. Batin kita mengatakan minallah. Dibuat dan diciptakan oleh Allah. Lalu billah, Mas Hadi itu dilindungi, ditolong oleh Allah. Dia gerak kemanapun juga karena ditolong oleh Allah. Dia ke pengajian, dia kemana, dia ke pasar, itu karena dia ditolong oleh Allah. Nggak lepas dari pertolongan dan perlindungan Allah. Jadi satu aja kita ngelihat makhluk, yang pertama, oh minallah, diciptakan oleh Allah. Dan dia dilindungi, diatur, dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia adalah lillah, milik Allah. Dan dia akan kembali kepada Allah. 4 itu. Jadi kalau kita melihat apa saja, semua makhluk, pohon, kemudian binatang, apa saja yang kita lihat di alam semesta ini, katakan dalam hati, minallah, itu diciptakan Allah, itu dilindungi, diatur, ditolong oleh Allah, itu milik Allah, dan itu akan kembali kepada Allah. Jadi kita melihat apa saja Allah. Nah, itu konsep untuk bisa musyahadah. Kalau kita melihat pohon aja yang kita lihat. Kita ngelihat orang aja yang kita lihat. Kita melihat binatang aja yang kita lihat. Itu kita nggak musyahadah, belum tembus. Mata batin kita ini belum tembus musyahadah, belum tembus melihat Allah itu. Kalau batin kita belum bisa musyahadah, kalau mata hati kita belum tembus melihat Allah, maka tidak akan ada ketenangan dan kenyamanan hati. Nah, ini an-naimu wa in tanawa'at madhahiru innama huwa li suhudihi. Kenyamanan, kenikmatan hati itu karena kita udah bisa menyaksikan Allah. Nah, sekarang kayak apa kita bisa menyaksikan Allah itu? Bisa menyaksikan Allah pada alam semesta, pada ciptaannya ini. Dan Allah juga memang menyuruh begitu. Kul, wahai Muhammad, kul, katakan, ungzuru, kalau umatmu mau melihat aku, mau musyahadah kepada aku, kuling duru madza fis samawati wal ard. Coba lihat semua apa yang ada di langit dan di bumi, lihat semua. Kuling duru madza fis samawati wal ard. Setelah dilihat, nah kemudian perhatikan segala apa yang ada di langit dan di bumi itu minallah. Batin kita mengatakan semua diciptakan oleh Allah. Batin kita mengatakan semua billah, diatur, digerakkan, dan dipelihara, dilindungi oleh Allah. Kita lihat bulan, bintang, matahari berjalan. Setiap hari berjalan. Matahari, bulan berjalan. Kenapa? Itu karena dilindungi oleh Allah.
Karena dia diatur oleh Allah. Kalau nggak dilindungi, nggak diatur oleh Allah, mungkin matahari bertabrakan, bisa berjatuhan. Kalau sudah bisa berjatuhan, nggak zaman kita hidup di bawah matahari dan di bawah bulan ini. Karena itu billah, ditolong, dilindungi dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lillah, apa yang ada di langit, di bumi itu adalah milik Allah, bukan punya siapa-siapa. Tidak ada yang punya kecuali Allah. Wa ilallah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Nah itulah riadah, latihan untuk kita bisa musahadah kepada Allah itu. Riadahnya begitu, riadahnya, latihannya. Jadi kalau kita lihat apa aja nih, minallah, oh Allah yang bikin. Semuanya diatur, dilindungi dan ditolong oleh Allah. Semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Terus latihannya begitu tuh. Panas ngelihat apa saja. Panas punya kucing. Begitu ngelihat kucing, mata zahir panas ngelihat kucing, mata batin panas kucing itu minallah, Allah yang bikin. Kucing itu diatur, dilindungi dan diberi makan oleh Allah. Kucing itu milik Allah dan kucing itu nanti pun juga akan kembali kepada Allah. Kita ngelihat kucing dengan kita terus minallah, billah, kemudian ilallah, itu artinya kita dalam proses musahadah, menyaksikan Allah pada alam semesta. Kuling duru madza fis samawati wal ard. Jatuh doa, musahadah dulu dah. Ibu paham udah yang namanya musahadah itu? Riadah, latihan kita untuk bisa musahadah kepada Allah, melihat apa saja di alam semesta ini. Selalu kita bertanya, apa mengatakan batin kita minallah, itu diciptakan, dibikin oleh Allah. Billah itu diatur, dilindungi dan ditolong oleh Allah. Kemudian lillah itu punya Allah dan ilallah akan kembali kepada Allah. Selalu begitu. Minallah, billah, lillah, ilallah. Itu untuk latihan agar kita bisa musahadah. Insya Allah spontan kita nanti kalau sudah riadah terus-terusan seperti itu, maka kita akan kemana saja, melihat apa saja, langsung kita ingat kepada Allah. Minallah, itu diciptakan oleh Allah, itu diatur, dilindungi oleh Allah, itu milik Allah dan itu akan kembali kepada Allah. Kalau kita udah musahadah, maka kita akan melihat segala sesuatu itu sebagai pelantara. Hakikatnya Allah. Kalau sudah musahadah kepada Allah, melihat apapun yang terjadi, hakikatnya adalah Allah. Karena minallah, karena itu billah, karena itu ilallah, karena itu lillah. Jamal ngasih sesuatu kepada saya. Lahiriahnya Jamal ngasih sesuatu kepada saya. Tapi kalau kita udah musahadah, bukan Jamal yang ngasih kepada saya, tapi Allah yang ngasih sesuatu kepada saya melalui Jamal. Jamal oleh Allah dijadikan sebagai pelantara untuk menyampaikan sesuatu yang akan Allah berikan kepada saya melalui Jamal. Sehingga orang yang udah bisa musahadah, ketika dia diberi oleh seseorang, dia bahagia dan dia senangnya bukan kepada pelantara, tapi senangnya kepada Allah. Allah yang memberi.
Kalau kita nggak pugu-pugu diomelin orang. Kalau kita belum musahadah kepada Allah, begitu kita diomelin orang, marah kita sama orang yang ngomelin itu. Karena yang kelihatan orangnya sama kita yang marah-marah itu. Tapi kalau kita udah musahadah kepada Allah, oh Allah yang ngomelin saya melalui orang itu. Kalau omelan itu benar ada pada diri saya, berarti Allah sedang menegur saya, kelakuan saya yang jelek melalui orang itu. Tapi kalau orang itu marah-marah, terfitnah kita, nggak ada sesuatu yang memang perlu dimarah dalam diri kita, tapi orang itu marah-marah kepada kita, maka Allah mencoba menguji kita lewat orang itu. Tiba-tiba orang itu marah-marah, padahal tidak ada sesuatu yang pantas dimarah dalam diri kita. Andai kata itu sebuah fitnah, yakini bahwa itu adalah Allah mencoba kamu. Kalau memang itu benar ada sesuatu yang mengundang pada diri kamu, yakini Allah yang negur kamu, bukan orang itu. Orang itu menjadikan Allah sebagai pelantara untuk menegur kamu, sebagai pelantara untuk mencoba kamu. Nah itu kalau kita udah musahadah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bisa menyaksikan Allah, apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah minallah, billah, ilallah. Allah yang menciptakan, Allah yang melindungi, Allah yang menolong, Allah yang menggerakkan, dan punya Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu musahadah tuh. Ya, jadi orang maya nanti kita dimanapun kita berada, latihan ya panas, minallah, dijin ku Allah, diatur, dilindungi, digerakkan oleh Allah, milik Allah, dan itu semua akan kembali kepada Allah. Terus melihat apa saja minallah, billah, lillah, ilallah. Itu belajar kita untuk riadoh agar kita bisa musahadah, agar kita bisa menyaksikan Allah. Kalau kita udah bisa musahadah, maka hati kita ini bersih. Kalau hati bersih, mual aya jengkel, mual aya dendam, yang ada kenikmatan di dalam hati, maka innama huwa, kenikmatan hati itu adalah li suhudihi, karena kita sudah bisa menyaksikan Allah. Satu. Ya. Nah itu nanti akhirnya kan kita tuh nggak melihat diri. Maksudnya nggak melihat diri kita dalam bahasa Sunda mah eueuh deuleun. Di diri kita ini nggak ada yang bisa dilihat. Artinya diri kita ini bukan punya kita. Gerak langkah itu digerakkan dan ditolong oleh Allah. Kita datang jauh-jauh ke sini ke mushola, itu digerakkan dan ditolong oleh Allah. Kalau nggak diterahkan, nggak digorong, ditolong oleh Allah, nggak akan datang ke sini. Satu, musahadah. Waqti robihi, merasakan kedekatan Allah dengannya. Merasakan kedekatan Allah dengannya. Orang yang sudah bisa merasakan kedekatan Allah dengannya, Allah berfirman dalam beberapa ayat bahwa Allah itu sangat dekat. Aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada kamu, lebih dekat daripada urat leher kamu. Ana aqrabu ilahi min hablil warid. Aku dekat.
Wahai Rasulullah, wa idza sa'alaka ibadi, andai kata hambaku ini bertanya tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku itu bertanya kepada engkau tentang aku, sampaikan fa inni qarib, aku dekat. Jadi Allah sudah menyatakan dalam beberapa firman-Nya, aku dekat, aku dekat. Nah, lalu kita merasakan enggak kedekatan Allah dengan kita? Nah, itu. Bagaimana kita bisa merasakan kedekatan Allah dengan kita? Lanjutan dari ayat itu, orang yang merasa kedekatan Allah dengannya itu adalah wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Apa geritik hati ini Allah tahu. Ketika kita merasa apapun yang apa yang ada di dalam hati saya, Allah tahu. Wa ya'lamu kha'inatal ayun. Allah tahu penglihatan yang khianat. Seperti apa penglihatan yang khianat? Sedang di pasar, ayah nu milihan jengkol ngongkong. Laju orang pakai kacamata hidung. Lalu kita lirik, itu kha'inatal ayun. Allah mah tahu. Lirikan kita yang khianat itu, dia orang pakai kacamata hidung, takut diketahui orang. Kita pengen lihat tapi tahu diketahui orang, kacamata hitam. Kita ngelirik orang yang ngongkong lagi milihan jengkol teh. Allah mah tahu. Nah, ketika kita merasakan apapun geritik hati kita, Allah tahu. Tidak ada yang bisa disembunyikan dalam hati saya. Itulah bentuk merasakan kedekatan Allah dengannya. Kenapa orang sering bohong? Karena dia nggak merasakan kedekatan Allah dengannya. Nggak merasakan Allah sangat dekat dengannya. Sehingga dia bohong seenaknya aja bohong. Padahal Allah itu na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Apapun yang dibisikkan oleh hatinya, Allah dengar, Allah tahu. Ya, nafsu. Maka kalau kita sholat, Allahu Akbar, Allahu nadiri, Allah itu melihat saya. Itu dalam rangka kita merasakan kedekatan kepada Allah. Dalam rangka kita merasakan kedekatan Allah dengan kita saat sholat. Ketika sholat itu batin kita mengatakan Allahu nadiri, Allah itu melihat saya. Kita ruku, kita sujud, Allahu nadiri, Allahumma'i, Allah itu sifatnya bersama aku. Wallahumma ini, saya ruku, dirukukan oleh Allah. Saya berdiri, diberdirikan oleh Allah. Saya sujud, disujudkan oleh Allah. Kalau enggak ditolong oleh Allah, saya enggak bisa berdiri, saya enggak bisa sujud, saya enggak bisa ruku. Nah, ketika itu kita merasa dekat dengan Allah. Jadi bentuk-bentuk merasakan kedekatan dengan Allah itu sekecil apapun yang kita sembunyikan dalam hati ini, Allah tahu. Karena Allah itu dekat dengan kita. Nah, jadi kalau kita udah bisa musyahadah, kalau kita sudah bisa merasakan kedekatan Allah, maka innama huwa, kenikmatan hati itu akan muncul di situ. Tenang yang ada, kenikmatan hati. Ya, an-naimu wa in tanawwa'at madhahiruhu innama huwa lisudihi waqtirabihi. Satu itu kesimpulannya. Kenikmatan hati itu ada pada musyahadah dan muraqabah. Apabila orang itu udah bisa musyahadah kepada Allah dan dia sudah bisa merasakan kedekatan dengan Allah, maka disitulah akan terjadi, akan terasa
kenikmatan hati. Naimul qulub fi suhudil mahbub waqtirabihi. Kenikmatan hati itu ada pada menyaksikan yang dicintai. Ada pada menyaksikan yang dicintai, waqtirabihi, dan merasa dekat. Kalau kita mencintai seseorang atau apa saja yang kita cintai, hati ini akan nyaman, akan nikmat kalau kita melihat yang dicintainya. Kalau kita dekat dengan yang dicintainya. Dan kalau yang dicintai itu menerima kita. Kalau kita bisa melihat yang dicintai, kalau kita dekat dengan yang kita cintai, dan yang kita cintai itu senang dengan kita, disitulah naimul qulub, ketenangan dan kenikmatan hati. Dengan kita bisa melihat musyahadah yang kita cintai, dengan kita dekat dengan yang dicintai, maka akan terasa kenikmatan hati. Kalau yang kita cintai itu enggak ada di hadapan kita enggak dekat, kita enggak melihatnya, maka hati ini akan tersakiti. Contoh, ada seorang laki-laki nih. Ada seorang laki-laki yang dia sangat mencintai perempuan. Ada seorang laki-laki mencintai perempuan. Asal lewat ke rumahnya laki-laki itu, pandangan si laki-laki tertuju ke rumah perempuan itu. Diliatin aja. Ya. Belum ngelihat orangnya, baru ngelihat pintunya doang, pintu rumahnya. Atau jemuran bajunya. Udah senang aja kita. Melihat musyahadah dekat itu akan menimbulkan kenikmatan hati. Kalau kita sudah mencintai seseorang, lalu kita melihat yang kita cintai, dekat dengan yang kita cintai dia juga senang dengan kita, luar biasa di situ kenikmatan hati. Nah, orang yang tadi itu yang dilihatin oleh laki-laki, asal lewat ngeliatin aja, atau asal perempuan itu lewat karena dia cinta, dia liatin, si perempuan itu ngerasa terganggu. Jalan juga salah tingkah dia, jadi liatin aja gitu. Kalau ada perempuan jalan di pasar, gelis eta awewe teh didileukeun be sakabe jalan masa pasar daleukeun bae, da karagok leumpang lagi. Ya, kagok. Si perempuan tadi karena diliatin aja sama laki-laki tadi, yang si laki-laki itu senang dengan perempuan itu, dia karena merasa terganggu, dia bilang sama keluarganya, kurang ngajar teh si laki teh teh. Emang kalau geus aing mah teu ngeunaheun eta lalaki ngeuleukeun aing bae. Si keluarganya marah karena telah mengganggu anaknya. Didelekeun bae. Terus kata keluarganya itu, mana orangnya? Mana laki-lakinya? Kemudian oleh perempuan itu dibawa, cari tuh laki-lakinya tuh laki-laki. Ditangkaplah si laki-laki yang selalu melihat perempuan tadi itu. Dipukulin sama keluarganya.
si perempuannya itu ada di depan dia, dipukulin sekali 10, 20, dia diam aja, nggak terasa sakit. Sampai 99 kali dipukul oleh keluarganya, dia apakah dia merasa mengadu? Enggak. Kenapa? Karena perempuan yang dia cintainya ada di depan dia, dia melihat. Jadi hilang tuh sakit badan dan senang hatinya karena yang dia cintai dia bisa lihat. Terus perempuan yang dia cintai itu kurang ngajar, aing malah hirup di gebugan cicing bae. Pergi si perempuan itu. Begitu pergi, kan si laki-laki yang tadi dipukul itu udah nggak bisa lihat dia lagi. Maka pukulan yang ke-100, begitu dipukul, dia sampai mengaduh-aduh. Kenapa 99 kali dia dipukul diam aja? Karena dia melihat kekasihnya. Kekasihnya ada di depan itu. Begitu yang ke-100, si perempuan tadi udah pergi, dia nggak bisa dilihat dan nggak ada di sampingnya. Sampai mengaung-ngaung dia minta tolong, sakit. Padahal cuma sekali. Masalahnya melihat dan dekat dengan yang dia cintai itu. Jadi supaya kita itu, kalau kita larikan kepada Allah, agar kita bisa melihat Allah, musahadah kepada Allah yang kita cintai, dan agar kita merasa dekat dengan Allah, maka yang pertama kita belajar dulu mencintai Allah untuk mendapatkan musahadah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka. Berilah aku cinta engkau dan kemampuan aku mencintai engkau. Al-Quran, dalam Quran surat Al-Ghafir menyebutkan yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Seseorang itu nggak mungkin bisa mencintai Allah kalau Allah nggak mencintai dia, karena yuhibbuhum, Allah mencintai dulu. Setelah Allah cinta kepada orang-orang itu, baru yuhibbunahum, orang-orang itu mampu bisa mencintai Allah. Kita nggak mungkin bisa mencintai Allah kalau Allah nggak mencintai kita. Untuk bisa kita ada di maqam musyahadah, dan untuk kita bisa mencintai Allah, maka raihlah cinta Allah dulu. Ini udah mulai mengerucut nih. Udah mulai mengerucut. Agar hati ini nyaman, kita harus bisa musahadah kepada yang kita cintai. Lalu kita bisa mencintai yang kita cintai apabila Allah memberikan cintanya kepada kita. Berarti yang harus kita raih itu adalah bagaimana kita dapat cinta Allah, dapat mendapatkan cinta Allah kepada kita. Nah, bagaimana agar Allah mencintai kita? Perbuatan apa saja yang bisa mengundang cinta Allah kepada kita? Kalau Allah sudah cinta kepada kita, dengan sendirinya Allah akan memberikan kemampuan kita mencintainya. Gak mungkin kalau Allah gak mencintai seseorang, orang itu mampu mencintai Allah, gak mungkin. Allah dulu mencintainya, setelah Allah mencintai orang, baru orang itu Allah berikan kemampuan untuk mencintai Allah. Karena berdasarkan Quran Al-Ghafir tadi, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah dulu cinta kepada orang itu, baru Allah berikan orang itu kemampuan untuk mencintai Allah.
Apa saja yang bisa mengundang cinta Allah kepada kita? Ada 4, ada 5. Perbuatan yang bisa mengundang cinta Allah kepada kita ada 5. Yang pertama adalah adaul faraidi wa iksarun nawafil. Itu yang pertama. Wa ma taqarraba ilayya abdi wa ma taqarraba ilayya abdi bisai'in ahabbuhu bima tarabtu bihi wala yazalu abdi bisa'in nawafili hatta uhibbahu. Untuk mendapatkan cinta Allah itu maka penuhi yang wajib-wajib. Setelah yang wajib dipenuhi, iksarun nawafil, perbanyak yang sunnah-sunnah. Ini langkah awal nih Pak Anas nih, untuk kita bisa mendapatkan cinta Allah. Supaya kita dicintai Allah, perbuatan apa saja? Ada ul faraid. Laksanakan kewajiban-kewajiban. Setelah kewajiban-kewajiban terpenuhi, baru yang sunnah-sunnah. Apa kewajiban-kewajiban? Sholat 5 waktu wajib kan itu. Puasa di bulan Ramadan wajib. Bagi orang yang puja sampai kepada nisab wajib zakat. Bagi orang yang cukup istitoah wajib pergi haji. Wajib dulu penuhi. Setelah yang wajib dipenuhi, baru iksarus sunnah. Penuhi yang sunnah-sunnah. Kita sholat 5 waktu. Setelah yang 5 waktu sudah kita penuhi, tiap hari terus istiqomah, 5 waktu wajib sholat, maka perbanyaklah yang sunnah-sunnah, qobliyah ba'diyah. Lamun urang nu wajib na bae, wayah qobliyah ba'diyah, hudang lumpat moal menang cinta Allah ka urang. Jadi wayahna ya ieu bangkaya. Lamun tas salat wajib teh wayahna qobliyah ba'diyah teh ulah ditinggalkeun. Pan orang masa pele kadang-kadang qobliyah ba'diyah lah tapi lagi sunah ieu. Ya? Ya Allahumma lantas jalan. Qobliyah ba'diyah jangan sampai ditinggal itu. Setelah kita memenuhi salat wajib, maka perbanyak yang sunnah-sunnah. Salat sunnah qobliyah, salat sunnah ba'diyah. Lalu setelah qobliyah ba'diyah, salat witir. Salat witir baik itu setelah ba'diyah isya atau nanti malam. Yang ketiga, salat duha. Urutannya nih, qobliyah ba'diyah, naik ke witir, naik kepada duha. Perbanyaklah salat sunnah, kemudian naik kepada qiyamul lail, tahajud, salat taubat. Itu yang sunnah-sunnah itu. Untuk mengejar cinta Allah kepada kita, yang pertama adalah adaul faraidi wa iksarun nawafil. Penuhi dulu kewajiban-kewajiban. Setelah kewajiban-kewajiban kita penuhi, baru perbanyak yang sunnah-sunnah. Salat, penuhi salat wajib 5 waktu. Setelah terpenuhi salat wajib 5 waktu, perbanyak salat-salat sunnah. Yang pertama, yang paling awal adalah ba'diyah qobliyah. Kalau wajib aja, sunnah-sunnah salat qobliyah ba'diyah tidak dilakukan, itu tidak akan bisa mengundang cinta Allah kepada kita. Kalau Allah tidak mengundang cinta Allah, maka kita tidak punya kemampuan untuk mencintai Allah. Nah, jadi lamun orang yang bisa mencintai Allah, orang ulah bisa ngomong baik, atini mahabbataka, tapi orang teu nyaut kumaha carana supaya bisa orang mencintai Allah. Tah eta carana tadi tah. Orang datang ke kiamat ge atini mahabbataka.
Perbuatan apa yang bisa mendatangkan cinta Allah dan kita mampu mencintai Allah? Untuk kita bisa mampu mencintai Allah, raihlah dulu cinta Allah kepada kita, baru yuhibbunahum. Perbuatan yang akan mengundang cinta Allah kepada kita tadi nomor 1, adaul faraidi wa iksarun nawafil. Penuhi yang wajib-wajib, baru perbanyak yang sunnah-sunnah. Bulan Ramadan wajib puasa. Kalau sudah setiap Ramadan kita puasa, penuhi puasa sunnah, Senin Kemis, Ayamul Bid atau puasa Daud. Penuhi itu untuk kita bisa mendapatkan mahabbatullah kepada kita. Kalau kita udah bisa melaksanakan yang wajib, puasa di bulan Ramadan, perbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kemis atau Ayamul Bid atau pada puasa Rajab, perbanyak puasa sunnah. Apalagi yang wajib itu? Kalau orang yang udah punya nisab, wajib zakat. Zakat itu adalah sedekah wajib. Kalau kita sudah terpenuhi melaksanakan sedekah wajib, lakukan sholat sunnah, perbanyak sedekah sunnah. Perbanyak sedekah sunnah. Mau 1.000, mau 2.000. Ketika kita memberikan sedekah, jangan dihubungkan dengan pekerjaan lain. Kalau mau bersedekah, hubungan dengan pekerjaan ilmu karunya budak nege bager osok diperintah ke orang lah sedekah lah orang, jangan dihubungkan dengan itu. Sedekah mah sedekah baik, rek salat rek teu salat. Kalau kita bersedekah itu jangan dihubungkan dengan sedekah itu. Orang ye sedekah karunya lah jelema eta bager jelemana, jangan dihubungkan dengan itu. Karena Allah itu memberi rezeki itu enggak ada berhubungan, mau orang kafir, mau orang non muslim, tetap aja Allah beri. Nah, kita cara memberi itu, bersedekah itu tidak memandang orang. Kenapa kita beri? Ieu mah lantaran diperintah bae ku Allah. Jangan sia eta mah bager, jelema nurut, bae kan. Hayang mere, ulah. Neuk mere mah hubungan jeung eta, mere mah mere bae. Sebab lamun orang mere aya hubungan eta berarti lain mere eta mah lain. Iksarus sedekah, perbanyak sedekah. Dan kolusi. Haji, orang yang punya banyak duit maka wajib. Kalau dia sudah wajib haji, perbanyak sunnah-sunnah haji. Perbanyak sunnah-sunnah haji. Apa sudah haji, dia pergi lagi tahun depan, sunnah bagi dia. Akan lebih bagus lagi kalau dia sudah fisiknya tidak istitoah, bisa kalau dia punya banyak duit berangkatkan orang lain untuk pergi haji atau umroh. Sunnah itu, perbanyak itu. Nah, itu yang pertama, adaul faraid wa iksarun nawafil. Perbuatan itu akan mengundang cinta Allah kepada kita. Yang kedua, perbuatan yang mengundang cinta Allah kepada kita itu adalah hubbul auliya was solihin. Kita cinta kepada wali Allah dan orang-orang soleh. Cinta kepada para kekasih Allah dan orang-orang soleh. Para wali gambarnya ditempel di rumah dengan maksud karena kita cinta dengan wali itu. Niatnya cinta, maka kita akan mendapatkan pahala itu. Orang nempel gambar para wali di imah, dasarna orang teh cinta ke para wali eta. Kajalma-jalma soleh, hapunten itu misalkan tuh pangersa tuh. Orang tadi gambar dinya teh cinta bae ka pangersa ka guru, ka murabbi urang. Eta termasukna
mengundang cinta Allah kepada kita. Hubbul auliya wassolihin, baik ketika masih hidup atau sudah berpulang ke rahmatullah. Hubbul auliya wassolihin. Yang ketiga, perbuatan yang akan mengundang cinta Allah kepada kita adalah nushul muslimin, selalu menginginkan kebaikan kepada orang Islam, selalu menginginkan kebaikan kepada orang Islam. Justru jangan sebaliknya, kita mencari-cari kelemahan orang lain dengan maksud untuk menjatuhkan. Biasanya lamun orang calon lurah, berupaya orang untuk mencari kejelekan-kejelekan kemudian diangkat ke permukaan supaya orang lain tahu bahwa dia tuh nggak baik kalau dia dipilih jadi lurah. Kalau ada pikiran semacam itu tidak akan mengundang cintanya Allah kepada kita, tetapi kita selalu berpikir baik dan selalu berpikir ingin semua orang-orang Islam itu baik dan sukses. Kita dagang di pasar, dagang kemudian di samping kita ada orang Islam dagang lagi. Kita benci kepada orang itu yang dagang, soal rezeki mah muar pahili. Oh, saya dagang, oh syukurlah atuh. Mudah-mudahan bae atuh Allah mere rezeki ke orang sing cukup satu Allah memahanya jasa. Jangan benci. Selalu kita menghendaki kebaikan kepada orang-orang Islam. Dan yang keempat, tawadu. Tawadu itu merendah. Merendah itu bukan di dalam sikap lahiriah. Disuruh merendah embung, mundur be. Disuruh embung, lain kitu tawadu teh. Merendah itu ada di hati. Datanglah orang mahayang kaderna tawadu. Begitu masuk ke pengajian, datang di pojok dekat sendal itu diuk bae didinya. Tapi hati mah sebenarnya mah aing mah lain di dieu sebenarnya mah dihareup aing mah. Bari jeung nungguan digerokeun. Atuh lain kitu tawadu mah. Digerokeun ka dia nyamperkeun dewekna. Tapi di hati teh sebenarnya mah aing mah dia ieu mah teu nyenangkeun anu nyuruh bae ka dia. Tuh tawadu tuh di sini adanya, bukan dalam sikap. Lain berarti lamun disuruh teh hese, henteu. Padahal mah mampu dia. Bukan itu tawadu itu, di hati adanya. Nah, padorong-dorong, imam, henteu. Dengan alasan tawadu. Lain tempatna tawadu kos kitu mah lain. Tawadu mah di hati. Pasti lihat ini salat. Sebenarnya mah aing itu pantas aja. Di hati orang imam, orang jadi imam tapi orang ngarasa teu pantas. Tawadu ngaran. Tawadu rendah. Sesuatu akan kumpul dan turun di tempat yang rendah. Air itu akan mengubang dan dia akan turun di tempat yang paling rendah. Sehingga kalau orang yang ujub, takabur, nggak akan turun. Mahabbah Allah, rahmat Allah tidak akan turun ke tempat yang tinggi, selalu akan turun ke tempat yang paling rendah. Air akan turun ke tempat yang paling rendah. Kalau hati kita itu merendah, maka mahabbah Allah itu akan turun ke dalam orang yang hatinya tawadhu. Yang ke berapa itu? 4. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima itu hubbu ahli baitin Nabi. Mencintai keluarga Nabi. Mencintai keluarga Nabi. Alimuhum.
mencintai zuriat keluarga Nabi alimuhum, baik itu yang alim, bisa baca kitab, ngerti agama, wajahiluhum, baik itu yang dia nggak ngerti agama, ngomong nggak berdasarkan agama seketemunya, wa solihuhum, zuriat Rasul yang soleh, yang baik-baik, dan wa pasikuhum, zuriat Rasul yang fasik. Jangan kita melihat nih ada zuriat Rasul kos gitu amat, lain gitu. Kalau ada zuriat Rasul, ada para habaib yang kelakuannya itu nggak bagus, fasik, tetap kita itu harus cinta. Cuma cintanya kita kepada zuriat Rasul itu tergantung bagaimana zuriat Rasulnya. Kalau zuriat Rasul itu orang alim, pintar, pengetahuan agamanya luas, maka kita cinta kepada zuriat Rasul itu, jadikan itu sebagai guru, ngaji kita kepada dia. Itu mencintai zuriat Rasul atau Ahlul Bait. Kalau dia orang yang pengetahuan agamanya rendah, bahkan nggak punya pengetahuan, ngomong pun juga ngelantur. Jangan sampai begini, banyak gitu zuriat Rasul kos gitu, pan Rasul bagi pan cara dakwahna henteu keras gitu. Pan ieu cenah cara dakwahna beda jeung Rasul, di mana horeng eta jadi keluarga Rasul. Keluarga Rasul lain gitu. Bukan begitu kita mencintai para habaib zuriat Rasul, lihat keadaannya. Kalau dia orang-orang yang memang tidak berpengetahuan, maka maklum. Kita mencintai zuriat Rasul, yang zuriat Rasul itu nggak punya pengetahuan, kita maklumi apapun yang mereka katakan. Lalu kalau dia itu orang soleh, jadikanlah dia sebagai panutan kita. Kalau para zuriat Rasul itu, para habaib, orang soleh, bagaimana kita menghormatinya, bagaimana kita mencintai zuriat Rasulnya itu, maka jadikanlah sebagai panutan. Lamun pada Habib mah, Habib bae ngaji koma urang. Kajian ting tu ngomong teu nyuruh ngaji Habib, urang deuleu. Habib bae masih daek ngaji koma urang. Nah itu jadi panutan. Jadikan panutan. Syarat menghormati dan mencintai zuriat Rasul itu, kalau memang itu baik, maka jadikanlah dia sebagai panutan. Yang terakhir, kalau para habaib zuriat Rasul itu orang fasik, ya bener lah gitu. Nah, cara mencintainya bukan kita memenuhi segala apa yang dia minta. Cara kita menghormati, mencintainya, doakan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan zuriat Rasulmu ini dijauhkan dari kefasikan. Itu cara menghormatinya dan cara mencintainya. Artinya kita tergantung bagaimana keadaan zuriat Rasul. Itulah 5 macam untuk mendapatkan cintanya Allah kepada kita. Naimul qulub fi suhudil mahbub wa tirabihi. Kemudian wa adabuha. Sedangkan ketidaksukaan hati ini ada di dalam terhijab kepada Allah. Artinya terhijab kepada Allah itu kita enggak musyawadah dengan Allah. Kita enggak merasa dekat dengan Allah. Kalau kita itu enggak merasa dekat dengan Allah, kalau kita tidak bisa musyawadah dengan Allah, maka disitulah hati itu enggak nyaman. Hati itu enggak tenang. Keburukan hati ini. Wa bu'dihi, dan jauhnya dia dengan Allah, wa suti, dan menunjukkan bahwa Allah itu murka dengan dia.
Yang namanya orang yang terhijab itu bagaimana? Orang yang terhijab itu orang yang Allah palingkan mata hatinya kepada selain Allah. Jadi dia nggak bisa musahadah kepada Allah, dia nggak bisa merasakan kedekatan kepada Allah, mata hatinya itu Allah palingkan kepada selain Allah. Orang yang mata hatinya Allah palingkan kepada selain Allah, itulah orang yang akan mendapatkan kesengsaraan batin atau kesengsaraan hati. Wa itmamun naim, kalau orang sudah hatinya sudah tenang, sudah nyaman, dengan sebab dia bisa musahadah, dan akan lebih sempurna kenyamanan dan ketenangan itu bin nadri ila wajil karim, nanti melihat Allah di surga nanti. Melihat Allah di surga, jangan sampai kita senang-senang di surga tapi kita nggak tahu, nggak melihat yang punya surga ini mana. Kita nggak ingin ketemu kepada yang punya surga ini. Nah, Naimul qulub fi suhudil mahbub waqti rabihi waridahu wa adabuha fi hijabil mahbub wa bu'dihi wa sukhtihi. Itu kesimpulan dari hikmah yang ke-219 bahwa kenikmatan hati itu ada pada kemampuan kita musahadah kepada Allah, dan ada pada kemampuan kita bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Kalau kita mampu musahadah, kalau kita bisa merasakan dekat dengan Allah, maka akan didapat kenikmatan hati. Kalau kita nggak bisa musahadah, yang ada sengsara hati ini. Hikmah yang ke-220, wallahu a'lam bishawab.